Hai guys, welcome to Family Channel. Hello guys, ketemu lagi di channel yang paling ngehits sama keluarganya. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat selalu dan tidak kurang satu apapun ya guys. Mantun enak nih guys, mantun. Ikan gurame, ikan gabus, cakep. Ikan arwana, makan tikus, cakep. Biar silaturahim tidak terputus, cakep. Pinjem dulu 100. Kali ini kita mau main agak jauhan nih guys. Kita ada di KL alias Kuala Lumpur, Malaysia. Kita bakal review satu persatu secara detail dan tajam setajam pisau dapur mertua gue. Jangan lupa guys, Fahmi Family, jangan lupa di subscribe, lonceng, and share ya. Awar. 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 용기가 없어서 I'm sorry 더 멀까 비웃어 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 그래 나는 머저리 난 너한테는 거머리. Untuk keberangkatan kita menggunakan Malindo Air Batik Air Malaysia guys, dari CGK ke Kuala Lumpur. Meski nggak ada snack atau makanan ringan yang diberikan kepada passenger seperti halnya di Batik Air Indonesia, Batik Air Malaysia menurut gua juga baik ya. Batik Air Malaysia ini kita bisa online check-in ya guys untuk pemilihan seat atau bangkunya guys. Di dalam kabin pun LCD entertain, seluruh bangku penumpang berfungsi dengan baik ya. Legroom seatnya juga menurut gua udah baik guys, nggak terlalu sempit banget antara bangku depan dan bangku belakang. Kuala Lumpur, we are coming. Jarak tempuh dari CGK ke Kuala Lumpur itu sekitar 2 jaman ya guys. Jarak tempuh bisa lebih lama jika kalian jalan kaki guys. Kalau lihat di Google Map, jalan kaki dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu sekitar 14 hari guys. Jarak tempuh bisa lebih lama lagi guys kalau kalian ngesot. Finally kita sampai di Kuala Lumpur International Airport guys. Selama lebih kurang 2 jaman ya guys penerbangan dari CGK ke KLIA. Jarak tempuh bisa lebih lama jika kalian pakai andong guys. Untuk pengurusan imigrasinya juga kita nggak terlalu repot ya, karena memang loketnya itu ada dibagi-bagi untuk ibu-ibu atau parents yang bawa bayi atau baby guys. Jadi nggak harus ngantri dan umblek-umblekan di imigrasinya ya guys.
Berhubung waktu sudah siang dan para krucil juga udah pada lapar deh guys, dan kita memutuskan untuk makan siang dulu guys. Setelah urusan imigrasi selesai dan kita udah pada makan guys, udah ditunggu sama babang grabnya ya guys. Just for your information, jarak antara Kuala Lumpur International Airport ke hotel itu sekitar 1 jam ya guys. Dan menurut gue itu lumayan lama guys. Jarak tempuh 1 jam itu ditempuh dengan keadaan jalanan lancar jaya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, kita akhirnya sampai di hotel nih guys, di Ceylon Suite Bukit Bintang. Untuk hotelnya menurut gue cukup baik ya, kebersihannya juga cukup baik dan fasilitasnya menurut gue juga cukup baik. Cuman sayang sekali pada saat kita check in, swimming poolnya belum bisa digunakan karena ada perbaikan guys. Kita udah sampai di kamarnya ya guys. Untuk tipe kamar yang kita tempatin ini tipe queen bed dengan view KL Tower guys. Seperti halnya tagline dari kamarnya, view dengan KL Tower, kita bisa lihat ya guys. Melihat keluar itu ada menara KL Tower guys, yang bisa kita lihat lewat jendela kamar. Kalau di rumah di Jakarta ngebuka jendela yang ngelihat bukan KL Tower, gerobak somai. Untuk amenities yang ada di kamar menurut gua udah komplit lah ya, karena full furnish ya guys. Udah ada kitchen set dengan perabotan lenongnya guys. Nanti di segmen berikutnya kita bakal room tours ya guys, dan kita bakal menjelaskan secara detail dan tajam setajam pisau dapur mertua gue. Kita ada di mana nih Besti? Setelah beristirahat di hotel, kita akhirnya malam-malam mau ke pavilion yang terletak di Bukit Bintang guys. Suasana di Bukit Keuangan ini menurut gua sangat sepi ya dari traffic ataupun orang berlalu lalang guys. Meskipun waktu menunjukkan masih pukul 7 lewat ya guys. Di dalam busnya pun terlihat nggak terlalu banyak penumpang ya guys, seperti halnya di Jakarta jam-jam sibuk. Just for your information, letak hotel dari pavilion di Bukit Bintang itu sekitar 13 menitan ya guys. Kalian bisa tempuh dengan bus yang gretong guys. Setelah menempuh perjalanan sekitar 13 menitan, akhirnya kita sampai di pavilion guys. Di tempat ini banyak sekali shopping mall center ya guys, dan tempat makan dari menu Timur Tengah, menu lokal sampai menu western. Buat kalian yang hobi shopping dan hobi makan, cocok sekali nih guys. Ready for action. Di sini menu Timur Tengah ini sangat dominan ya guys, dari kebab, nasi Arab dan Arab-Arab lainnya guys.
Untuk menu lokalnya terdapat nasi lemak dan nasi ulam ya guys. Kita lihat ya guys, muka-muka udah pada capek sama lapar. Setelah capek warawiri di Bukit Bintang dan kita udah pesen makan buat di hotel, finally kita balik ke hotel ya guys, karena besok kita mau ke Genting Highline. Ada apa di Genting Highline? So stay tune di channel yang paling ngehit sama keluarganya. Selamat pagi, waktunya kita prepare mau jalan ke Genting Highline nih guys. Untuk menuju ke Genting Highline kita harus ke KL Sentral ya guys. Dari situ mungkin kita pakai bus untuk menuju ke daerah Genting guys. Jarak dari hotel ke KL Sentral itu sekitar 3,5 kilo ya guys. Mungkin 11 sampai 18 menit. Karena kita menginap di daerah Keuangan guys. Just for your information juga, Genting Highline itu terletak di dataran tinggi ya guys. Mungkin cuacanya agak lumayan dingin ya. Letak Genting Highline itu 2000 meter di atas permukaan laut ya guys. Dan itu adalah puncak gunung dari pegunungan Titiwangsa di Malaysia, Kuala Lumpur. Di Genting banyak tempat destinasi wisata buat para turis ya, turis lokal maupun turis dari luar negeri dan luar pagar. Tempat destinasi wisatanya diantaranya ada Twin Sui Temple guys. Kita juga bisa nyobain cable car ya guys, atau Awana Skyway. Bahasa kitanya kereta gantung guys. Daripada belibet ngomongnya, cable car, Skyway, Bukelway. Ini setiap kali naik Grab selalu babang driver atau pakciknya itu menjelaskan sekitar kota Kuala Lumpur dan ada apa aja yang harus kita kunjungi di Kuala Lumpur. Jadi kayak free guide guys. Jujur li, gua sempat heran sama jalan tol yang ada di sana guys. Karena gue sempat lihat beberapa kali motor masuk jalan tol dan si Paci ngomong sama gue, katanya memang untuk jalan tol juga bisa digunakan sama roda 2 ataupun motor guys. Setelah perjalanan akhirnya kita sampai di KL Sentral ya guys. KL Sentral bisa disebut juga pusat transit ya guys. Dan di sini melibatkan berbagai macam angkutan atau akomodasi ya. Dari mulai bus, kereta listrik, LRT, dan monorail guys. Semua udah terintegrasi di KL Sentral guys. Jadi jika kalian ke KL atau ke Kuala Lumpur, kalian pasti datang ke KL Sentral ini guys. Karena KL Sentral adalah pusat stasiun terbesar se-Asia Tenggara dan semuanya udah terintegrasi. Begitu juga perjalanan kita hari ini ke Genting Highline ya guys. Kita harus melewati atau transit ke KL Sentral guys untuk menaiki bus yang menuju ke Genting Highline. Harga tiket untuk orang dewasa sekitar Rp10 dan untuk anak-anak itu setengah harga dari orang dewasa ya guys. Dikarenakan kita mau ke Genting Highline, otomatis kita menaiki cable car ya guys. Dan itu berbayar. Untuk pembelian tiket cable car kita bisa lakukan di loket bus tadi ya guys, dengan penambahan Rp10. Jadi total untuk orang dewasa sekitar Rp20 guys. So kita udah masuk nih guys di busnya ya guys. Menurut gua busnya nggak terlalu besar juga, tapi cukup nyaman. Pengalaman kita dari KL Sentral menuju ke Genting Highline dengan menggunakan bus ini lumayan cepat ya. Karena kenapa? Supirnya juga hobinya ngebut guys, ngetrek. Sang supir lebih percaya sama Tuhan Yang Maha Esa dibandingkan sama rem mobilnya guys. Kabarmu sama mama.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai nih guys di Genting Highland. Di Genting banyak sekali tempat destinasi wisata buat kalian guys, dan buat para turis lokal maupun luar negeri dan luar pagar. Kita dapat menikmati serunya naik Awana Skyway dan kunjungan ke Chin Sui Temple atau jogging trekking di Fashion Forest guys. Nggak hanya itu guys, bersenang-senang di Sky Tropolis Funland juga bisa, atau kalian mau belanja di Genting Highland Premium Outlet, atau juga bermain di Skyworld Theme Park. Buat kalian yang punya pohon duit, cobain satu-satu tuh guys. Just for your information, bahwa Genting Highland itu adalah tanah tinggi ya guys, atau dataran tinggi yang terletak di 2000 meter di atas permukaan laut guys. Awana Skyway atau cable car ini merupakan yang tercepat di dunia dan terpanjang guys. Untuk para king gambler, ini bisa dikatakan surganya guys. Genting ini bisa dikenal sebagai Las Vegasnya Malaysia guys. Let's go. Setelah menaiki Skyway, kita nyampe di Hotel Skyworld Hotel guys. Hotel ini yang paling recommended ya buat kalian yang mau ke Genting ya guys. Skyworld Hotel memiliki room yang menurut gua bikin para krucil seneng ya guys, karena dia punya dekor yang lumayan cute buat para krucil. Di lobi hotelnya pun terdapat playground buat para krucil pada mainannya guys. Menurut gua hotel ini sangat recommended buat kalian para parents yang masih punya krucil guys. Dan untuk reservasi atau check-innya di sini ada 2 cara ya guys. Kita datang langsung ke resepsionis atau ke front desk, atau kita input data di LCD yang sudah disediakan oleh pihak hotel guys. Di sini kita langsung ke resepsionis ya guys, dibantu dengan Kak Jessie Iskandar. Aku bukan pengemis. Bapak Joni Iskandar, Bambang Jessie Iskandar. Setelah check-in, kita langsung ke kamar nih guys, dan posisi kamar kita itu view-nya nanti dapat terlihat Awana Skyway ya guys, atau cable car atau kereta gantung. Setelah mendaki gunung dan melewati lembah serta samudra, akhirnya kita nyampe nih guys di kamar Ninja Hattori Keles. Dan ini penampakan kamarnya ya guys. Meski tidak terdapat air conditioner atau AC, menurut gua udah cukup ya, karena hawanya lumayan dingin seperti di Cisarua Puncak guys. Terdapat fan atau kipas angin di atas tempat tidur ya guys. Untuk televisinya pun dibingkai sedemikian cute guys. Menurut gua bikin para krucil jadi betah di kamar guys. YouTube nggak ada ya?
Dan ini penampakan kamar mandinya ya guys, menurut gua cute. Kali ini kita nggak ngebahas roomnya ya, nanti di segmen berikutnya kita bakal room tour dan kita jelasin apa aja yang ada di kamar ini guys, secara komplit dan tajam setajam pisau dapur mertua gue. Setelah malam tiba, kita akhirnya keluar kamar buat cari dinner ya guys. Karena udah kangen sama masakan Nusantara guys, jadi kita memutuskan buat makan di penyet-penyet.com. Sang manajer resto sempat menghampiri gue ya guys, karena dia lihat gue lagi ngevlog di restonya guys. Dan sang manajer pun sangat interest ya, karena tahu kita orang Indonesia. Jujur li, buat masakan di resto ini asli udah enak dan sesuai lidah gue ya, meski agak sedikit pricey ya guys. Penyet-penyet.com bisa jadi satu referensi resto yang kalian harus kunjungi jika kalian datang ke Genting guys. Selamat pagi guys, ini pagi hari di Genting Sky World Hotel. Para krucil juga baru pada bangun juga nih guys, karena tidurnya semalam lumayan pulas juga ya, meskipun hanya pakai kipas angin. Seperti yang pernah gue bilang bahwa Genting Highland ini berada di 2000 meter di atas permukaan laut ya guys. Weathernya pun lumayan dingin guys, sama hanya dengan di Cisarua Puncak. Setelah prepare akhirnya kita menuju untuk makan pagi ya guys. Pihak hotel memang tidak menyediakan sarapan buat para tamu ya guys. Akhirnya kita sarapan di Sky Avenue ya. Just for your information juga bahwa letak Sky Avenue itu berdampingan sama Sky World Hotel ya. Jadi buat para tamu memang dikhususkan kalau mencari makan itu di Sky Avenue Mall guys. Di situ banyak sekali opsi-opsi makanan ya guys, jadi sesuai selera kalian ya. Setelah perundingan meja bundar, finally kita memutuskan untuk makan nasi goreng. Cari yang aman-aman aja guys. Setelah perut udah kenyang, akhirnya kita main ke kamar tetangga guys. Dan ini adalah kamar sixer ya guys, dia memiliki 3 bed. Kamar ini cocok sekali dengan keluarga besar ya. Jika kalian punya rencana mau ke Genting dan menginap di Sky World Hotel, gua referensiin kamar ini ya guys buat keluarga kalian. View dari kamarnya pun menurut gua kece guys. Karena terdapat tempat tidur tingkat, para krucil jadi seneng mainan di atas nih. Sebelum kita balik ke Kuala Lumpur, kita shopping dulu nih guys di Sky Avenue Premium Outlet. Untuk balik ke Kuala Lumpur, kita turun nih guys dan menaiki Awana Skyway alias kereta gantung. Just for your information, Genting Highland itu berada 2000 meter di atas permukaan laut ya guys. Dan pegunungan ini adalah bagian dari atau puncak dari pegunungan Titiwangsa di Malaysia guys. Kereta gantung atau Genting Skyway ini merupakan yang tercepat di dunia dan terpanjang di Asia Tenggara ya guys. Genting Highland juga banyak disebut sebagai Las Vegasnya dari negeri jiran. Tujuan utama dari Awana Skyway ini adalah kita bisa menikmati pemandangan hutan hujan yang berusia 130 juta tahun guys. Jika kalian penyuka ketinggian, kalian bisa mencoba gondola atau Awana Skyway ini dengan lantai kaca ya guys, dan tentunya ini akan memberikan kalian pengalaman liburan yang sangat berbeda. Dari Genting Highland kita menuju ke Travelodge Bukit Bintang ya guys.
Just for your information juga bahwa Hotel Travelodge di Bukit Bintang ini sangat direkomendasikan buat kalian para pencari kuliner atau yang doyan makan guys. Karena apa? Hotel ini terletak di Jalan Alor yang pastinya banyak makanan yang bisa kita hunting guys. Dan ini penampakan dari front desk ya guys di Hotel Travelodge Bukit Bintang Jalan Alor. Dan rata-rata hotel di Malaysia ini memberlakukan untuk paspor asing ini dikenakan cas atau biaya 10 ringgit ya guys buat satu malam. Jadi kalau kalian menginap 2 malam berarti 20 ringgit ya guys, dan itu berlaku kelipatannya mungkin ya guys. Untuk lobbynya pun tidak terlalu besar ya menurut gua ya, tapi fine lah, masih oke lah. Dan kita lihat ya di sisi depan hotel itu langsung Alor Street ya guys. Jadi buat pecinta kuliner ini sangat direkomendasikan guys. Setelah administrasi di front desk atau front office selesai, kita langsung mendapat kamar nih guys. Di sini kita menempati kamar dengan tipe deluxe twin ya with balkon. Nanti di segmen berikutnya kita bakal review Hotel Travelodge ini yang di Jalan Alor secara lengkap dan tajam setajam pisau dapur mertua gue. Room with balcony. Jadi room ini ada balkon ya, dan balkonnya itu bisa langsung melihat Jalan Alor yang super rame. Dan ini penampakan dari balkon ya guys. Kita lihat di bawah situ persiapan Alor Street itu udah mulai ya, walaupun masih agak sore. Setelah beristirahat sore menjelang malam, akhirnya kita ngeksplor buat icip-icip di Alor Street guys. Salah satu tempat wajib yang kalian datangi jika di Kuala Lumpur itu adalah Alor Street ya guys, apalagi buat pecinta kulineran. Berbeda dengan kawasan Bukit Bintang lainnya yang dipenuhi dengan pusat perbelanjaan elit, Jalan Alor ini malah menyuguhkan sesuatu yang beda guys. Di Jalan Alor ini justru surganya penggemar berbagai makanan atau food street ya guys. Dan ini banyak terdapat atau dikunjungi para wisatawan luar negeri dan luar pagar. Oke guys, jadi tuh aku itu tuh pengen makan durian musangking. Enak banget kan, main dah guys. Pokoknya bahkan saking enaknya aku tuh pengen lagi tahu guys. Wah, enak banget guys. Di Jalan Alor ini banyak berbagai macam restoran tersebar ya guys. Ada juga restoran dengan menu kuliner khas andalan Malaysia. Bisa juga kita jajal di sini beberapa yang terkenal ya guys. Cuma memang di sini banyak didominasi oleh pedagang seafoodnya guys. Jika kalian muslim seperti gua, harusnya berhati-hati dan bertanya dahulu guys sebelum memesan atau mengorder makanan ya guys. Apakah makanannya mengandung sesuatu yang mengharamkan atau tidak. Sepengetahuan gue ya guys, ada memang beberapa kios atau tenan yang memiliki label halal ya. Cuman itu juga nggak menjamin ya guys, dan harusnya kalian juga nanti kalau seandainya ada kesempatan ke sana, kalian harus tanyakan dulu apakah benar-benar halal atau semi-semi halal. Pagi hari di Alor Street, Bukit Bintang.
Pagi ini kita mau jalan ke Batu Cave ya guys. Ada apa aja di sana guys? Perjalanan dari Bukit Bintang atau dari hotel ke Batu Cave itu sekitar 29 menit ya guys kalau naik mobil. Kalau naik motor itu sekitar 27 menitan guys. Dan kalau naik andong itu bisa lebih lama lagi guys. Setelah perjalanan selama 29 menit atau sekitar 16 km ya guys, akhirnya kita sampai di Batu Cave guys. Dan babang Grabnya tidak bisa masuk karena memang ada keramaian pada saat di pintu masuk guys. Jadi kita lumayan jalan kaki tuh ke pintu gerbangnya. Batu Cave merupakan objek wisata yang gratis ya guys, yang tidak boleh Anda lewatkan jika berlibur ke Malaysia. Di sini bukan hanya kita melihat keindahan Bukit Batu yang elok ya guys, ada juga beberapa gua batu dan kuil-kuil Hindu di tempat ini. Dan bisa dikatakan Batu Cave ini adalah tempat wisata alam dan wisata religi ya guys. Berdiri megah patung Marunggan setinggi 42,7 meter di sini ya guys. Dan patung itu dibangun pada tahun 1891 oleh pedagang India bernama Katambo Sami Pillai. Di Batu Cave ini juga kita nggak naik ke atas ya guys, karena anak tangganya lumayan tinggi dan itu bikin kita bengek guys. Apalagi ditambah dengan weathernya ya yang cukup panas kayak ketek setan. Di Batu Cave sendiri kita nggak terlalu lama ya guys, karena udah ngejar waktu menuju ke KLCC guys. Untuk ke KLCC kita menggunakan kereta ya guys dari stasiun Batu Cave untuk efisiensi waktu dan kantong. Setelah naik kereta api dari Batu Cave, akhirnya kita sampai di stasiun Kota Tua. Kita sampai di stasiun kereta api Kuala Lumpur. Dan tadi kita turun di platform 4 ya guys. Stasiun ini merupakan sebuah stasiun kereta api yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia ya guys. Setelah selesai dibangun pada tahun 1910. Dan tampak terlihat ya bahwa bangunannya lumayan agak tua ya. Stasiun ini terkenal dengan gaya pembangunannya yang mempunyai perpaduan rencangan barat dan timur. Dari stasiun Kuala Lumpur kita menuju ke stasiun LRT Pasar Seni ya guys. Dan itu berjarak sekitar 550 meter ya guys, atau 9 menit kalau kita berjalan kaki. Dari stasiun Pasar Seni kita menuju stasiun LRT KLCC ya guys. Stasiun ini berdekatan dengan Twin Tower ya guys, atau yang dikenal dengan Menara Petronas. Jarak tempuh perjalanan dari stasiun Pasar Seni menuju stasiun KLCC sekitar 18 menit ya guys. Dan ini penampakan dari KLCC Park ya guys, dan dilihat melalui Mall Avenue K. Mall Avenue K ini, just for your information, dia seperti halnya pusat perbelanjaan pada umumnya ya guys. Di sini ada tempat makan, tempat belanja dan lain sebagainya. Kali ini kita berada di KLCC Park ya guys, dan bagian atau view dari sini terlihat Menara Petronas itu dari belakang ya guys. Di angle KLCC Park ini buat kalian yang mau foto-foto agak pemalu ya, ini aman guys karena nggak terlalu banyak orang ya, jadi kalian bisa foto-foto cantik. Dan gue saranin kalau kalian cukup waktu datang malam harinya juga ya guys, karena di malam hari Twin Towers itu lebih cantik ya guys dengan lampu-lampu gemerlapnya. Menjelajahi Kuala Lumpur dengan KL Hop On Hop Off Bus harga 45 sampai 60 ringgit, kita bisa muter-muter di Kuala Lumpur guys tanpa jalan kaki ataupun bergonta-ganti
transportasi. Dengan KL Hop On Hop Off Bus, kamu bakal diajak menikmati keindahan kota dan mengunjungi tempat-tempat wisata populer. Untuk kalian pemula yang datang ke Kuala Lumpur, baiknya menggunakan mobil ini ya, karena mobil ini menjelajah 70 tempat objek wisata di Kuala Lumpur guys. So kalian akan mengenal lebih jauh tentang Kuala Lumpur dengan Hop On Hop Off Bus. Bahasa kitanya bis tingkat. Untuk pemesanan tiket pun ada beberapa option ya. Kita bisa langsung memesan dengan aplikasi ataupun on the spot ya guys. Jadwal keberangkatan setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam ya guys. Dan setiap 20 hingga 30 menit kita bisa naik bus ini kembali ya, setelah penjemputan atau kita turun di objek wisata yang kita tuju ya guys. Jika kalian minat untuk menaiki bus ini, baiknya kalian datang lebih awal ya guys, dimulai dari pukul 9 pagi guys waktu Kuala Lumpur. Just for your information, harga tiket untuk satu harian ya guys, jadi kalian tidak harus bayar ya untuk beberapa kali menaiki bus ini guys, setelah transit dan mengunjungi tempat-tempat wisatanya guys. Nggak perlu khawatir juga guys, bus ini datang setiap 20-30 menit di halte yang sudah ditentukan. Bus ini sangat recommended ya buat kalian. Dengan harga Rp60 kita bisa menuju 70 tempat destinasi wisata di Kuala Lumpur guys. Amat disayangkan dan disesali untuk naikin bus ini kita udah kesorean ya guys, karena sudah agak sore ya guys. Kita hanya melewati beberapa tempat destinasi wisatanya guys, dari 70 tempat destinasi wisata dengan menaiki bus Hop On Hop Off. Emang belibet. Karena sudah agak sore, akhirnya kita turun di pemberhentian bus yang dekat dengan hotel kita ya guys. Dari pemberhentian bus tadi sekitar 200 meter ya, kita sampai di Travelodge Hotel. Karena hari ini kita udah hari terakhir berada di Kuala Lumpur ya guys, jadi nggak jauh-jauh, hanya di KLCC aja guys. Untuk besok paginya kita harus balik ke Jakarta ya guys. Makasih. Selamat pagi guys, waktunya kita prepare buat balik ke Jakarta guys. Untuk balik ke Jakarta kita menaiki Batik Air Indonesia guys. Beda halnya Batik Air Malaysia ya guys. Di Batik Air Indonesia kita para passenger mendapatkan snack ya guys, atau cemilan di tengah perjalanan. Jangan lupa guys, Fahmi Family, jangan lupa di subscribe, lonceng, and share. Setelah perjalanan selama kurang lebih 2 jam, kita landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. So begitulah review kita kali ini selama berada di Kuala Lumpur guys. Jangan lupa like and subscribe ya guys, biar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak tempat yang akan kita kunjungin buat kalian guys.